Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 10 Juli tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 44 ayat 18 sampai 21, dilanjutkan dengan ayat 23b sampai 29 dan bab 45 ayat 1 sampai 5. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, 'Masih adakah ayah atau saudaramu?' Dan kami menjawab, 'Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu, ayah sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi.' Setelah kami kembali kepada hambamu ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami, 'Kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami.' Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, 'Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka.' Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, 'Suruhlah keluar semua orang dari sini.' Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf,
ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini, sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus teladan iman. Bacaan pertama hari ini menampilkan tokoh Yusuf sebagai model atau prototipe dari Yesus dalam bacaan Injil. Yesus pernah mengumpamakan dirinya sebagai batu penjuru yang justru pernah dibuang oleh tukang bangunan, yang merujuk pada kitab Mazmur bab 118 ayat 22.
seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan menjadi batu penjuru. Demikian Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian menjadi penyelamat untuk mereka. Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang baik, benar dan jujur, serta menaruh kepercayaannya pada Allah. Yesus yang juga adalah pribadi yang baik, benar dan jujur, serta menaruh kepercayaannya pada Allah Bapanya, dibuang, disalibkan, namun kemudian menjadi juru selamat dunia. Teladan yang sama diminta oleh Yesus kepada para pengikutnya untuk pergi mewartakan pekerjaan-pekerjaan Bapa dalam diri Yesus, meniru model Yesus untuk hidup dalam kesucian, agar dapat mengalirkan kuasa-kuasa Roh Kudus yang membawa kesembuhan, kebaikan, dan kebenaran. Mereka harus hidup dalam ketergantungan penuh pada Bapa di surga yang memelihara hidup mereka. Saudara terkasih, kadang kita mudah putus asa sehingga tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan bodoh dan merusak diri kita dan orang lain ketika berada dalam ketidakpastian hidup. Ketidakpastian hidup sebenarnya merupakan suatu ajakan untuk kembali kepada Yesus, memberi makna, jaminan tujuan hidup, dan mulai menyesuaikan hidup dengan tuntutan-tuntutannya, kemudian mengambil langkah mengabdikan hidup untuk mewartakan Yesus, bekerja untuk Yesus, dan hidup dalam kepercayaan akan penyelenggaraan Allah. Namun, kadang tidak mudah untuk percaya begitu saja, justru karena rasa tak pantas oleh dosa-dosa kita. Maka untuk bertumbuh dalam kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan, pertama-tama kita tak henti-hentinya harus bertobat dari kehidupan lama yang penuh dosa dan kejahatan, serta berusaha menjadi orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Yesus yang sabar menuntun murid-muridnya, demikian juga Yesus dengan sabar menuntun kita murid-muridnya pada zaman kini. Marilah kita terus berusaha menjadi orang benar dan bertumbuh dalam iman kepercayaan akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.